Celsius. Oke. Nah, kalau yang Pfizer atau Moderna itu adalah jenis vaksin RNA. Ribonukleotid aksid istilahnya kalau dijabarkan. Nah, ini beda cara penyimpanan jenis vaksin keduanya ini, ya. Kalau Pfizer atau Moderna itu harus tersimpan di suhu beku minus, ya. Jadi harus di kulkas itu ya di paling atas di freezernya, namanya Pfizer, ya. Jadi penyimpanan itu harus sistem beku, ya. Jadi nanti sistemnya juga dikeluarkannya sebelum pemakaian, dia harus dikeluarkan dulu sekian belas menit itu harus di suhu ruangan, distabilkan dulu, baru nanti dilarutkan dengan pengencer, baru bisa untuk divaksinasi kepada sasaran. Oke, sampai di sini ngerti dulu ya mengenai vaksin ya, paham ya? Ya, Pak Bu. Ya, Bu, paham. Ya. Jadi, namanya pemasukan vaksin, pemasukan kuman, bakteri, atau virus yang dilemahkan, pasti ada sebab dan akibatnya. Itu berdasarkan tergantung kondisi tubuh imunitas masing-masing sasaran. Ya, jadi, syaratnya sebelum divaksin sudah jelas. Pertama, kondisi tubuh para sasaran atau siswa harus sehat, tidak sedang sakit, ya, minimal demam, suhu normal lah 36,5 ya. Kalau sudah bicara di atas 37,5, kita menganjurkan untuk tidak dilakukan vaksinasi. Oke. Jadi istilahnya persiapan sebelum nanti divaksin, kondisi tubuh kita harus sehat. Oke. Kedua, harus jujur. Jujur mengatakan pada saat nanti dilakukan namanya screening. Screening itu artinya sebelum melakukan divaksin, itu akan dilakukan oleh tim dokter dan para medis. Itu mengkorek, menanyakan apakah ada penyakit. Misal, penyakit misalnya gangguan kelainan vaskuler, artinya gangguan pembekuan darah kayak jantung, ya. Itu jangan disumputkan, harus bicara apa adanya. Oke. Yang kedua, masih muda begini kadang-kadang banyak terjadi tekanan darah tinggi. Ya, nanti ketahuan kalau tekanan darah tinggi pada saat nanti dilakukan penensian. Ya. Yang ketiga misalnya punya asma. Nah, asmana tuh sering kambuh. Stres sedikit diputus kabogo langsung engap. Ya, langsung sesak. Ya, dan ini berulang terus dalam waktu sebulan tuh bisa terjadi kambuhan berulang kali. Nah, itu disarankan untuk tidak dilakukan vaksin. Ya, hipertensi, penyakit jantung, asma, dan gula. Nah, itu gula itu banyak terjadi pada siswa-siswa ini karena apa? Karena gula itu kan penyakit genetik. Genetik artinya adalah diturunkan dari orang tua. Ya. Misal apa? Ngenalin gula. Orang tua dua-duanya ayah gula. Kitanya sendiri tidak ngeh kalau itu kita punya penyakit gula, tapi bisa mengecek diri kita adalah dengan 5P. Misal, sering kencing malam hari, misalnya. Oh, saya sering kencing ya, maksudnya padahal minum saya nggak banyak, tapi sering kencing. Ya, bisa lebih dari 5-10 kali bolak-balik KCI. Ya. Yang kedua, hawanya haus aja. Udah minum sagentong tetap aja masih haus. Ya. Ketiga, hawanya polipagia. Polipagia itu artinya makan, tapi ayo pengen makan terus. Makan dan punya sinyal sendiri terhadap penyakit ini, apalagi kalau kedua orang tuanya punya atau salah satu punya penyakit itu, ya. Jadi naon tadi penyakit yang harus ditelak? Pertama darah tinggi, kedua jantung, jujur, asma, hipertensi, gula. Oke. Nah, penyakit
Penyakit lain apa? Misalnya kelainan darah. Karena kan ayah sekarang ada yang talasemia, ada yang harus transfusi tiap bulan sekali, atau leukemia, ya kan? Itu banyak juga terjadi. Mungkin di antara teman-teman siswa Harapan Bangsa ini ada yang punya begitu, tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan ya. Jadi talasemia, leukemia itu yang harus disertakan surat. Kalau itu surat rekomendasi dari dokter yang megangnya, yang meriksa kontrolannya, misalnya penyakit khusus anemia darah gitu, itu harus jadi membuat surat untuk kami pada saat nanti dilakukan screening. Oke. Nah, itu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan vaksinasi. Ya, jadi yang boleh dilakukan yang tadi, kondisi harus sehat, tensi tidak tinggi, suhu bagus, siap untuk disuntik. Oke. Nah, ini efek sampingnya apa sih, Dok? Biasanya yang terjadi setelah kita dilakukan vaksin. Ini dikembalikan lagi jawabannya adalah terhadap jawaban kekebalan masing-masing tubuh kita. Biasanya terjadi demam, reeng, muriang, ngegigil, ya. Keduanya sudah jelas, pasti lokasi daerah suntikan. Kita kan daerah tangan kiri ya, yang akan disuntik itu pegel. Itu disebut kipi ya, disebut kipi ringan ya. Kipi itu adalah K-nya kejadian, I-nya ikutan, P-nya pasca, I-nya imunisasi. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi itu sifatnya ringan. Demam-demam ya, apa namanya tadi, lokasi daerah suntik pegel ya, kadang-kadang nyeri awak, pegel gitu, itu wajar, itu disebutnya kipi ringan. Tapi kalau sudah mendapatkan kipi sedang dan berat, seperti misalnya tiba-tiba terjadi demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, tiba-tiba kepala pusing hebat, mual berlebih, ya. Nah, itu tetap harus diobati. Oke? Jadi tetap nanti biasanya proses efek vaksinasi itu, tapi tidak semuanya ya, tergantung dari daya tahan tubuh kembali, saya katakan itu berjalan dari mulai pos suntik 24 jam terjadi reaksi. Jadi sampai kembali normal itu biasanya 3 hari. Nah, gitu ya. Jadi intinya nggak usah takut. Sampai sekarang nih, alhamdulillah, Bu Dokter nggak ada rasa apa-apa nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan mas sehat ya. Tadi sambil doa nyuntiknya juga ya. Mudah-mudahan sehat ya. Jadi artinya karena memang niat kita juga untuk sehat kan gitu ya. Ya. Jadi intinya artinya mudah-mudahan pelaksanaan vaksin untuk sasaran siswa-siswa pelajar dari SMP dan SMA di tingkat Kabupaten Bogor ini berjalan lancar dan nggak usah siun, nggak usah takut. Ya, kalian mau belajar daring apa mau offline? Offline, Bu. Offline, Bu. Kangen sama cem-ceman ya? Offline. Enggak, Bu. Ya memang udah sono silaturahim dengan teman-teman segala macam kali ya. Beda ya antara sekolah online sama offline ya, beda ya. Beda, Bu. Ya sudah mudah-mudahan. Beda, Bu. Kenapa? Enggak, Bu. Ya, jadi itu secara garis besar mengenai vaksin Pfizer itu. Ya, nanti pemasukan obatnya itu enggak banyak. Cuma 0,3. Kecil sedikit. Ya, jarumnya oke kecil. Enggak nusuk gede gini, enggak. Kecil, jarumnya kecil, ya. Jadi itu akan dilakukan di daerah lengan deltoid. Deltoid itu daerah ini nih, di sebelah kiri. Oke? Global mengenai vaksin Pfizer ya, jadi tim saya puskesmas ya, intinya kalau untuk adik-adik dan mungkin para ibu dan bapak guru mengenai vaksin Pfizer adalah sekelemitnya adalah ini ya. Jadi itu sudah nanti untuk ini mungkin puskesmas kan baru meminta data berapa jumlah yang akan misalnya Sekolah Harapan Bangsa
itu kan harus memberikan data jumlah berapa sasaran anak yang akan divaksin. Ada beberapa tadi sekolah-sekolah yang sudah masuk ke puskesmas, karena kita akan memapping jadwal, Bu. Memapping jadwal dan meminta kebutuhan vaksin itu berapa total jumlahnya dengan jumlah sasaran siswa-siswa yang telah masuk di puskesmas. Mungkin itu aja. Assalamualaikum Ibu. Silakan kalau ada Bapak, Ibu, kenapa? Bu Dokter Punten, mungkin boleh dibuka sesi tanya jawab siswa. Mohon mangga. Saya sapa anak-anaknya dulu ya Bu ya. Mangga. Ya, Assalamualaikum anak-anakku, siswa-siswi SMA Harapan Bangsa. Kita buka sesi pertanyaan. Bagi yang mau bertanya boleh raise hand, jangan dulu dibuka speakernya. Ketika Bapak belum menunjuk orangnya, boleh barangkali ada yang mau bertanya silakan raise hand. Nanti Bapak akan pilih siapa yang boleh bertanya duluan. Ayo mangga, silakan. Dipersilakan waktu dan tempatnya Bapak buka sesi pertanyaannya ya. Ibu dokter juga nih, mumpung masih ada Ibu dokter, kita tanya bareng-bareng mangga. Ayo nanya aja gratis, iya, ayo. Ya nih Bu, banyak-banyak yang ketakutan katanya gitu. Oke, Muhammad Ajis Purnama, boleh silakan dibuka speakernya untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum Bu, Pak. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, Bu, saya mau bertanya. Ayo wajahnya mana ya, wajah tua sianya mana ya? Kameranya Jore, buka, Jis. Bu, Jore. Buka kameranya, Jis. Iya Bu, siap. Lagi pakai masker ya, Jis? Wah, Jis. Ini Bu, kan Ajis teh kan sering main sosmed ya Bu ya. Terus dapat juga anak sosmed dong. terus juga dapat notifikasi tentang kabar-kabar COVID ya Bu. Terus kasus kemarin-kemarin itu kan ada dokter tuh, salah satu dokter yang bilang kalau sebenarnya COVID itu bohong katanya. Terus kata dia hanya saja orang yang terjangkit itu kelebihan dosis obat. Apa memang benar Bu? Adis katanya anak sosmed. Itu Iya. kan hal-hal yang hoax itu kan sudah ditangkap orangnya. Iya Bu. Cuman kenapa gitu Bu? Kenapa? Yang pendapat seperti itu orangnya tuh langsung ditangkap. Iya. Karena Adis tahu nggak si Mrs. X-nya itu? Nah, Alisa udah ditutup atau etana? Melek, Bu, melek. Kenapa tuh Bu? Ya, jadi saya meluruskan ya, Jis. Ya, artinya kalau orang suka berkomen begitu, artinya orang yang belum mengalami COVID, kita jawabannya. Kalau sudah misalnya salah satu keluarganya atau dirinya sendiri mengalami gejala ke arah COVID, baru dia tersadar, oh iya, berarti memang virus COVID itu ada. Ya, saya globalkan secara umum ya, Jis. Gini, sebetulnya namanya COVID itu kan ngetrennya kan baru tahun 2019 ya. Ya, sebetulnya hal-hal begini namanya pandemi, endemis gitu-gitu itu sudah ada. Kita dulu kasus cacar pernah mendunia. Ya, itu virus. Oke, kasus flu burung tahun berapa itu? Itu pernah mendunia juga. Ya, jadi sebetulnya hal-hal itu namanya virus itu ada. Ya, karena apa? Kenapa tidak orang pungkiri, bahkan seorang dokter pun, tapi tanda kutip ya, Cis, dokter itu kan macam-macam ya. Ya, dokter yang intens memang aktif terdaftar dan dokter yang tidak terdaftar. Nah, kebetulan punten si X tersebut adalah tidak terdaftar di anggota kita ID. Oke? Ya. Jadi artinya virus itu adalah ada. Untuk jenis nama-namanya disebut corona karena memang bentuknya berdasarkan hasil penelitian orang-orang pintar sana, Jis. Oke? Itu mainan ranah orang ilmuwan lah. Ya. Nah, kenapa 2019 terjadinya tahun 2019 mulai ditampakkan, ya, mulai ditimbulkan, ya. Namanya virus itu ukurannya kan sangat-sangat kecil dan sampai tidak terlihat oleh kasat mata kita.
virus, ya. Mungkin sebelah kuping Ajis meureun aya si COVID nata virusnya. Meureun ulah nengok atau teu kudu nengok Ajisna, ya. Itu jadi kita tidak tahu keberadaan COVID itu ada di mana, kita tidak tahu. Makanya kenapa harus kita itu menjaga 5M. Coba sebutkan 5M itu apa aja? Makan. Hah? Makan. Makan. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker. Ini kayaknya aja standar ya, Mas. Coba Jis, kamu kelas berapa Jis? Kelas 12, Bu. Masya Allah Jis, mau kuliah Jis. 5M, apa 5M? Coba mungkin teman-temannya bisa membantu. Makan, Bu. Lapar ya. Kan kalau banyak makan imun makin naik. Bagus, tapi sayangnya tidak termasuk dalam 5M. Kamu nggak lulus Septanas sama itu. Coba ada yang bisa membantu mungkin Wulan? Mencuci Bu. tangan, menjaga Boleh jarak bergantian, aman, memakai bergantian. masker. Jarak. Sahid dulu, coba Sahid. Nah, mangga Pak, saya belum hafal murid-muridnya ya. Sahid coba Sahid dulu, boleh. Mencuci tangan, memakai Ya. masker, menjaga jarak aman. Gitu. Dua laginya lupa. Ada yang bisa bantu? Ganti yang lain, coba Amanda tadi. Menjauhi kerumunan. Yes, itu. Satu lagi. Mengurangi mobilitas. Yes, interaksi. pinter. Parinter Pak, harapan bangsa lulus KB kita mana? Nah, Alhamdulillah. Ajis ya. Coba diulang Jis, resumnya tadi 5M apa? Ulang makan deh Jis. Mencuci tangan. Oke. Mobilitas. Apa mobilitas? Maksudnya kudu naon mobilitas? Mengurangi. Mengurangi mobilitas. Oke, itu. Mencuci tangan. Ulang deui, hayu we cuci tangan. Hayu basuh. Ayo. Memasker. Nah, boleh, itu. Menjaga jarak. Yes. Itu Udah. mengurangi Munan. iya, nan belakangnya nan itu aja nambahannya ya. Nah, ya, dihafal ya, Jis. Nah, itu salah satunya. Maka untuk mencegah karena kita tidak tahu virus itu ada di mana, penjagaan kita sebagai manusia makhluk hidup yang berusaha untuk hidup sehat ya salah satunya lah eta 5M heula weh. Di samping yang tadi makan anu banyak mangga boleh Jis. Nah, itu salah satunya karena untuk menaikkan daya tahan tubuh. Sebetulnya bukan makan banyak aja ya, makan dengan ya kandungan 4 sehatnya ya, itu aja. Seimbang lah, manusia seimbang istilahnya. Ya, jadi kejawab nggak Jis? Hilang Ajis. Boleh. Boleh ada yang nanya lagi, Bu? Boleh. Setelah Ajis ada lagi yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Oke, Wulan Sari boleh dipersilakan untuk buka speakernya untuk bertanya. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti ini Bu. Kan kemarin-kemarin nih saya melihat berita nih ya di TV nih. Kan ada katanya kan apa, setelah divaksin nih ada anak yang lumpuh nih. Jadi kan di sekitaran lingkungan saya tuh ketakutan untuk divaksin gitu. Apa betul ada kelumpuhan gitu setelah divaksin? Terima kasih. Sama-sama. Jadi sekali lagi seperti yang tadi Lan, ya yang Ibu bilang ya, pada saat pentingnya keterbukaan di saat memulai screening. Jadi kita teh ulah nyunyumputan amun gaduh panyawat. Kalau tiba-tiba misalnya disuntik atau dia lumpuh, sebetulnya efek samping dari vaksin tuh ada memang pegel kan. Salah satunya ada pegel. Istilah kedokteran disebutnya mialgia. Mialgia adalah yang terkena adalah daerah otot, ya. Ya, itu sebetulnya tidak terjadi kelumpuhan, cuma mungkin karena ada si anak itu memiliki, nah misalnya ada dia punya misalnya atonia, apa ya? Atonia itu kelemahan daerah dia tulang. Kan ada yang kadang-kadang polio ya. Tahu polio yang kakinya kecil ya? Atau memiliki yang misalnya ada anak yang memang pertumbuhannya itu
berdiri jalan suka jatuh. Nah, artinya adalah dia atonia, daerah atonia otot dan tulangnya dia lemah. Nah, itu harusnya itu terbuka pada saat dilakukan screening memulai vaksin. Jadi dia itu sudah memiliki faktor penyertanya. Sebetulnya sudah ada cikal bakal si si pasien ini gitu loh pada saat sebelum divaksin, cuma tidak dilontarkan, tidak disampaikan pada saat screening. Itu permasalahannya, Lan. Makanya pada saat nanti saat screening kitanya harus jujur apa adanya, ulah disumputkan. Ya, misal orang lagi pengobatan TBC ya, genep bulan gitu kan, kadang-kadang suka disumputin, nggak jujur. Itu nggak apa-apa, Dok. Saya lagi pengobatan paru, misalnya baru berjalan 2 bulan, boleh nggak Dok ya saya divaksin, misalnya gitu. Itu bicara apa adanya aja ya. Nanti kita di situ untuk meloloskan seleksi apakah ini layak divaksin atau tidak adalah nanti di screening oleh tim medis kitanya. Oke? Nah, udah. Jawab ya. Ya, Bu. Jadi tidak ada namanya vaksin itu melumpuhkan, nggak ada. Oke? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya, silakan raise hand bila ada yang bertanya kembali. Ada lagi? Ajis mau nanya lagi, minta dulu Jis, yang lain dulu. Yang lain selain Ajis ada lagi yang mau bertanya? Udah jelas kali Pak, atau masih liar kemarin Pak? Si Ajis kayaknya nih Bu. Ajis coba sekali lagi boleh kalau misalnya mau nanya. Sekali lagi tapi jangan panjang-panjang ya Jis. Ajis mangga Jis, boleh silakan. Jangan menurut medsos lagi loh, menurut dirimu, jangan medsos. Ya Bu, nggak medsos sekarang mah. Ya, ini Bu, Bu, mana misalnya ya Bu, kita teh kira tuh gandeng. Bu, astagfirullahaladzim lah ya Allah. Ini Bu, misalnya kan kita teh divaksinnya punya. Terus kan katanya reaksinya itu paling lama 3 hari kan ya? Ya. Kalau masa reaksinya lebih dari 3 hari, gimana Bu? Lebih apa? Kalau masa reaksinya lebih dari 3 hari, terus kita contoh yang terjadi misalnya Ajis divaksin. Demam tak turun-turun, demam. Oke. Berarti kudu kumata. Amun demam turun-turun, memang kudu dikumakan. Kudu berobat. Berobat. Kudu berobat. Ya udah, eta jawaban Ajis. Berobat Bu. Bohong atau berobat. Gratis Bu. Kamu punya BPJS ya? Enggak, kan ini efek dari vaksin Bu, gratis meren Bu. Oh, berarti amun gitu mun gratis mintana kan itu ke bupati. Gratis ya, 1 Bu. Vaksinnya bukan ibu. Gratis 1 Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Untuk KIPI mah gratis ya, Bun. Iya, ya tapi ini kan KIPI ringan. Jis? Ya, Bu. Kalau demam tinggi, kan tadi Ibu bilang aja, KIPI itu ada tipe-tipenya kan, Jis? Ringan, sedang, dan berat. Ya kan gitu? Kalau ringan kayak tadi, hareeng, ngegigil, ya kan? Ya. Itu biasanya diistirahatkan, bangun, udah enakan. Ya. Kan? Tapi kalau Ajis bilang tadi udah lebih dari 3 hari, misalnya demamnya Bu udah turun-turun, demam tinggi gitu-gitu ya berobat ya. Ini kita sebut dengan KIPI sedang dan berat ya. Untuk kasus KIPI pada imunisasi mangga silakan untuk berobat ke puskesmas. Kita bayar. Gratis Bu. Iya. Tapi mau kuenya guys. Nanti takut Ajis teh divaksin terus teh lebih dari 3 hari berobat teh keluar duit teh Ibu. Terbuka duit. Emang Ajis mah terbuka duit masih sekolah atau terbuka duit lah. Ya, yang lain mungkin ada Ulan itu resen lagi. Boleh. Oh, Ulan mau bertanya lagi? Silakan Ulan coba sekali lagi, enggak? Iya nih Bu, ada. Iya, enggak.
Iya kan tadi udah ada yang 5 penyakit kan tuh kan yang nggak boleh divaksin tuh kan ya Bu. Bukan 5 penyakit, 5 tipe, 5 Oh iya tipe. itu 5 tipe. Kan ini apa namanya kalau misalnya lambung akut banget tuh Bu. Maksudnya nggak bisa makan gitu Bu maksudnya. Suka apa maksudnya lambung akut gitu katanya apa banyak yang bilang katanya jangan divaksin katanya gitu. Saya sekarang balik nanya ke Wulan. Apa disebut definisi lambung akut? Hah? Maksudnya ngedengeran sekitar gitu Bu. Yang namanya sakit lambung atau gastritis itu semua manusia pasti punya. Hah? Saya dokter aja punya. Kenapa? Karena faktor dari lambung atau gastritis dipengaruhi oleh faktor makanan, psikis, gitu? Dan faktor kebiasaan pola hidup. Nah, ayeuna kamu sekolah, belajar, tantangan dengan segala macam program sekolah. Itu bisa menimbulkan stres. Gitu? Punya pacar nggak? Enggak Bu. Oh, udah syukur atuh berarti. Nah, itu dari tekanan dari belajar aja mungkin membuat kamu stres, ya. Orang namanya stres itu bisa macam-macam bentuknya. Ada yang langsung ke makan, pelariannya dengan makan banyak, ada yang sama sekali memang mengurung diri atau tidak mau makan sama sekali. Nah, itu yang mengibatkan harusnya lambung itu kan ada organ lambung itu sistemnya peristaltik ya. Jadi dia menggenjot terus, jadi bergerak ya. Nah, apa yang akan dia diremas si organ lambung itu kalau tidak ada makanan yang masuk ke dalamnya. Sehingga dia memompa ada namanya cairan asam lambung. Kalau kosong makanan. Jadi dia akan memompa terus sehingga asam lambung naik ke sok kadandang sok nyelak. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi tidak ada kontraindikasi yang namanya punya penyakit lambung itu untuk tidak divaksin. Kenapa? Karena lambung aku maha penyebabnya. Salah makan, lagi stres, segala macam. Nah itu, jadi penyakit yang tidak memang secara itu yang tadi 5 item itu, yang tadi awal Ibu sebutkan. Ya, jadi itu pemahaman yang tidak tepat ya, Wulan ya. Jadi ya, tidak benar kalau lambung mau akut mau kronis itu tidak divaksin. Oke? Ya. Ada lagi nih Bu, boleh nggak Bu? Boleh. Ya kan ada itu apa namanya darah tinggi itu kan ya Bu? Ya. Nah kan kalau misalnya darah tinggi itu kan pusing kan Bu, liar kan. Nah kan itu kan bisa ada darah tengah, darah rendah, darah tinggi itu. Jadi susah ngebedainnya. Gimana tuh Bu? Ya ditensian, nggak usah ini, kamu nggak usah perlu harus mikir kumang rendah kena. Nanti membedakannya nanti di kami tim medis. Kan ditensi. Jadi saat itu tensinya tiba-tiba misalnya Wulan mau divaksin, gitu. Antrian ya di pagi subuh, baru kepanggil jam 10 misalnya. Ya. Udah lapar, udah haus istilahnya. Dari tensi yang tiba-tiba normal, pas ditensi tiba-tiba Wulan rendah. Jadi 80. Pasti dokter akan menanyakan. Dilihat konjungtiva, jadi dari mata itu kan dilihat apakah anemia. Kalau memang tidak, kalau misalnya normal, ya paling ditanya, kamu pusing nggak sekarang? Iya dok, pusing. Ya paling disuruh makan ke dokter dia. Sana makan dulu. Kalau enggak sana minum teh manis heula, engke ka dieu deui, baru siap untuk divaksin, ya. Kalau darah tinggi itu ada batasnya dilihat usia. Oke, jarang pada anak-anak usia kalian remaja itu yang mengidap hipertensi. Kecuali kalau memang usia tua, misalnya datang usia 70, 74 tahun atau 60 sekian, tensi misalnya 150, 160, kalau memang dia bagus segala macam pemeriksaannya, saya akan vaksin. Ya, jadi hipertensi itu dilihat tergantung dari faktor usia dan kesehatan individu seseorang. Oke? Oke, Bu. Oke, baik. Bu, boleh ada yang menanya lagi? Saya batasi dulu. Boleh, Bapak, mangga. Itu Rizka. Untuk Rizka Yuliawan dan Aprija Rahman, Bapak ini ya, sebagai pertanyaan terakhir ya. Yang pertama mungkin untuk Rizka Yuliawan dulu, boleh duluan untuk bertanya pada Ibu Dian. Oke, Assalamualaikum Bu, Pak. Saya mau nanya.
apakah kasus kematian COVID di Indonesia itu dapat disebabkan karena adanya penyakit COVID atau karena penyakit pribadi? Terima kasih. Pribadi. Komorbid. Nggak apa-apa, Bu Ren. Baik, terima kasih Bu. Neng Rizka, bukan pribadi sayang. Jadi kematian karena COVID itu adalah karena ada penyakit penyerta namanya atau komorbid. Contohnya? Contohnya yang tadi disebutkan yang tadi. Ada gula yang tidak terkontrol, penyakit gula ya, bukan ada gula ya. Ada penyakit gula yang tidak terkontrol, ada penyakit jantung yang tidak terkontrol, ada yang penyakit darah tinggi tidak terkontrol. Nah itu, makanya gunanya screening, sekali lagi saya tekankan, kudu jujur. Berarti yang bahaya itu COVID-nya atau penyakitnya? Penyakitnya anu bahaya. Neng Rizka yang gelis. Neng Rizka mukanya saya nggak kelihatan, nggak tutup sebelah. Jadi ngelihatnya sebelah. Jadi itu Neng ya. Jadi yang membuat si pasien itu meninggal adalah bukan coronanya, tapi penyakit komorbidnya. Ada stresor, ada faktor pemicu virus masuk, menambah. Jadi udah si penyakit lamanya membludak, ya. Oke. Iya Bu, makasih. Iya, mangga sama-sama. Terima kasih. Afrizal. Sekarang Afrizal boleh. Afrizal Rahman silakan untuk bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi gini, saya kan punya penyakit asma. Penyakit apa? Untuk vaksinnya, saya punya penyakit asma. Untuk Oke. vaksin, apakah boleh atau tidak ya? Asmana sering kambuhan saja. Nggak terlalu sih Bu. Biasanya kambuhannya kalau apa? Paling kelelahan seperti itu. Kalau capek langsung kumat. Enggak sih, nggak langsung kumat, cuman kayak sesak dulu, baru. Sesaknya nggak begitu berat kan? Enggak sih. Nggak harus disedot, ini disemprot. Enggak pakai semprotan, saya Oh pakai. iya. Berarti kamu aman boleh. Boleh. Boleh Bu. Oke, terima kasih Bu. Mangga. Siti. Siti Rahmawati Siti boleh Bu, Rahmawati lagi. ya. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu kan kalau vaksinasi itu ada berapa tahap? Kalau buat anak sekolah itu juga ada berapa? Cuma satu tahap sekarang aja. Pfizer itu 2 kali, Neng. Jaraknya 21 hari. Jadi misalnya tanggal 1, tanggal 1 disuntik, ya. Oke, 21 hari kemudian itu disuntik dosis kedua. Jadi 2 kali. Mun ibu mati lu, Neng. Tenaga kesehatan mah 3 kali disuntik. Pertama, kedua, dan ketiga ini booster. Namanya booster. Jadi nanti kalian akan disuntik 2 kali antara jarak dosis pertama, vaksin pertama dengan kedua jaraknya 21 hari. Oke? Udah cukup? Ning Siti, puas? Ya Bu, makasih. Oh ya, mangga. Mangga Pak, ada lagi mungkin teman anak-anaknya? Atau mungkin Bapak beri naros minta guru-guruna? Dari anak-anak mungkin cukup ya Bu ya, saya menambahkan aja. Mewakili mungkin beberapa pertanyaan anak juga. Kalau misalkan anak nih ikut di dosis pertama ya Bu ya, terus di dosis keduanya anak nggak ikut, gimana tuh Bu? Dosis keduanya tengiring gitu, alasannya apa? Atau misalkan dianya males untuk jangan ini ya lingkupnya nggak harus anak sekolah ya Bu, misalkan orang dewasa juga. Yang pertama dia ikut, yang kedua dia nggak ikut, gimana tuh Bu? Ya sebetulnya syaratnya kan ini sekarang pemerintah mencanangkan semuanya harus dengan keterangan vaksin ya Pak. Betul. Masuk ke mall aja kada harus vaksin keterangannya. Berarti eta budak berarti ente ka mall teu bisa atuh eta. soalnya kan ari nu abdi mah Bu kapungkur nu jadi vaksin teh vaksin pertama kengeng sertifikat, vaksin kedua kengeng gitu. Jadi ayo berpikir mungkin gini, nu kahiji terus menang sertifikat nu kadua mah teu kedalam misalkan gitu Bu.
Nah, sekarang saya kembalikan itu kebijakan dari sekolah. Artinya gini, kan nanti pasti ada ranah dari Dikbud kali Pak ya, ranah kebijakannya itu syaratnya untuk tetap muka sekolah harus begini-begini. Nah itu saya nggak tahu ya koridor dari ranah Dikbudnya bagaimana untuk di Diknasnya. Apakah harus dosis 1, 2 anak-anak setelah semua target sekian 100% tetap muka siap dimulai di Indonesia. Nah itu kumaha antri Menteri Pendidikan ta. Oh gitu, betul. Itu karena syaratnya. Karena yang saya dengar kalau seluruh masyarakat sudah tervaksin, kegiatan akan normal kembali, PPKM akan dihilangkan gitu loh. Artinya berarti kita bicara objek pelengkap kan Pak? Iya. Jadi satu paket gitu loh. Ya. Dan satu lagi mungkin begini Bu, kalau misalkan kejadiannya vaksin pertama oke, dia ikut. Menuju 21 hari, di dalam berjalan 21 hari itu misalkan itu anak mundur. Itu orang kena corona atau dia sakit gitu Bu. Apakah bisa digeser waktunya? Boleh. Kalau sudah yang terkena COVID, itu tidak boleh divaksin. Artinya gini, dosis pertama dia ikut ya. Tahu-tahu di tengah perjalanan ujug-ujug dia kena lah ya. Terus menjadi zalik ulahnya. Taruhlah dia sakit gitu, jangan vaksin aja, jangan corona lah, misalkan dia sakit gitu. Iya, sakit lama. Boleh sembuhkan dulu, setelah itu baru. Jadi lebih baik bergeser masa inkubasi durasi lebih dari 21 hari nggak masalah. Tapi kalau kurang jangan, Pak. Oh gitu. Jadi nggak perlu misalkan kan dijangkain 21, misalkan dia kelewat harus diulang aja. Oh nggak apa-apa. Kalau lewat nggak apa-apa, tapi kurang ulah. Oh gitu ya. Kedua amun misalnya aya anu kena COVID, itu nanti nunggu selesai isoman, dari selesai masa dinyatakan sembuh dari isoman, dihitung 3 bulan itu baru dia siap untuk vaksin selanjutnya. Oh begitu, iya. Ya. Baik Bu. Oke. Pemaparan dari Ibu cukup atau masih ada yang mau disampaikan Ibu? Saya cukup ya Pak, kalau teknisnya kan itu urusan puskesmas ya Pak ya. Boleh. Intinya kalau secara teknis ini cuma mungkin untuk harapan saya nggak tahu ya apakah sudah mengirimkan berapa armada data-data ininya Bu Ren ke puskesmas? Udah? Kita lagi masih pendataan Bu. Gitu. Ya sudah. Dikirimkan. Sudah mangga. Ya. Karena kita secepatnya harus ini Pak ya, harus untuk memapping jadwal Pak. Iya, makanya ini saya minta Ibu pemaparan juga biar anak-anak istilahnya niatnya dibulatkan gitu Bu, karena sudah dapat pelajaran dari Ibu gitu. Karena kan kemarin masih banyak yang bertanya, benar nggak sih Pak vaksin di mana? Makanya saya bilang ntar Bu. Ini sebetulnya kalau bisa ini kan mereka di rumah ya. Betul. Itu dihadirkan juga keluarganya Pak. Karena kadang-kadang anaknya mau, kedua orang tua. Ya maksudnya faktor intrik dari internalnya yang agak mempengaruhi juga. Kami sebagai guru sudah berpesan juga pada anak-anak selain murid, orang tuanya juga diajak nonton dan nanti juga record rekamannya kita lihat gitu. Ya, mohon mangga. Baik, mungkin ada kata-kata terakhir Ibu untuk anak-anak. Pesannya Bu dari Ibu. Kata-kata terakhir apa ya? Seperti saya mau meninggal. Pesan-pesan terakhir Ibu. Sedih banget aku. Pesan-pesan anak-anak untuk. Ya intinya saya alhamdulillah bisa berbagi ilmu dan pengetahuan yang kami dapat di-sharingkan kepada anak-anak di SMA Harapan Bangsa serta para pendidik, para bapak dan ibu guru. Mudah-mudahan hasil dari arahan ilmu dari kami, pengarahan lah bukan ilmu, pengarahan sedikit education mengenai apa itu vaksin, apa itu COVID, agar dapat di follower, agar dapat ditranslatekan, ditransferkan ke sekitar minimal rumah atau tetangga atau saudara segala macam, karena masih banyak di luar sana yang banyak belum mengerti mengenai apa itu gunanya vaksin, apa itu COVID. Masih banyak masyarakat di kita yang belum memahami itu. Jadi mungkin saya meminta yang sore ini hadir di Zoom ini adalah sebagai mata rantai saya untuk memperpanjang tangan saya ke bawah untuk mentransfer lah, untuk menyiarkan mengenai vaksin itu manfaatnya apa, jadi jangan ulah simpang siurnya, kan kadang-kadang suka diselewerkan apa, jadi lebay gitu istilahnya ya. Sebetulnya alhamdulillah kami para nakes juga yang sudah divaksin mau tidak mau, suka tidak suka memang kami harus wajib divaksin ya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tadi saya di Moderna juga, tadi saya jam 10:30 saya di Moderna, alhamdulillah udah sekian jam saya tidak merasakan apa-apa. Ya, itu memang dikembalikan ke niat kita, tujuan kita apa? Ya, niat kita adalah untuk mencegah, meminimalisir pandemi ini
Yang kedua, saya juga sayang keluarga, ya artinya saya punya anak, punya keluarga segala macam yang memang harus saya minimalisir untuk tidak terjadi karena kami nakes ini kembali ke rumah itu menjadi salah satu faktor rentan terhadap keluarga kami ya. Itu aja, mungkin mudah-mudahan edukasi sore ini dapat diterima dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman dari adik-adik dari Harapan Bangsa itu siap untuk divaksin. Setuju nggak? Ibu. Nggak ada komen ini mah ya. Ini Bu, ada pesan juga, dari Allah. Ibu Kepala Sekolah. Itu di komenan ada di pesan chatnya, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya, semoga menjadi pencerahan bagi peserta didik kami, gitu kata Kepala Sekolah tadi Bu. Oh iya, sama-sama Pak. Ibu Siti Nur Aini tadi. Sarang tepang Pak Kepala Sekolah. Iya. Oke Bu, Ibu cukup mungkin ya Bu ya. Mohon mangga. Kami atas nama SMA Harapan Bangsa, saya menyampaikan terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Mohon maaf nih kita ngeganggu waktu Ibu. Semoga ilmu dari Ibu ini berguna bagi para anak didik kami dan mudah-mudahan nanti kita secepatnya divaksin juga ya Bu ya gitu. Amin, insya Allah. Dan sehat ya Pak, sehat ya, amin ya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Pokoknya kami mengucapkan terima kasih. Ditunggu segera datanya ya Pak. Siap, nanti saya akan bantu kami untuk biar cepat pengajuan vaksinnya ke dinas. Siap. Oke. Ya udah gitu aja Bu. Terima kasih atas. Mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Ya mangga Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih Bunda. Iya, ayo. Untuk anak-anakku yang tadi mungkin mengikuti Zoom ini di tengah-tengah atau mungkin masih kepotong-potong karena jaringan, bisa nanti kita nonton ulang di YouTube. Bapak akan upload ke YouTube channel SMA Harapan Bangsa. Mungkin untuk pertemuan sore ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga penyampaian dari Ibu Reni membantu kita semua, termasuk khususnya kalian yang akan divaksin, mengedukasi apa itu vaksin, dan nanti bisa kita data kembali siapa yang akan divaksin. Terima kasih untuk sore ini, Bapak akhiri. Atau Ibu Siti Nur Aini, Ibu mau menyampaikan sesuatu. Halo Pak Pipan. Ya, mangga Bu, dulu. Assalamualaikum anak-anak. Yang jelas mungkin begini ya, kita semua ini kan hanya salah satu bentuk ikhtiar supaya kita bisa beraktivitas kembali gitu. Pasti kalian juga rindu dengan teman-teman gitu kan. Yang jelas mungkin nanti tolong nanti kan akan di-upload ya rekaman ini ke channel YouTube sekolah. Jadi mohon juga nanti orang tuanya untuk bisa ikut mendengarkan arahan tadi yang disampaikan oleh Dr. Dian selaku Kepala Puskesmas. Jadi insya Allah intinya jangan takut lah kalau memang kita sehat, jangan takut begitu. Intinya masih seperti itu gitu. Yang jelas nanti mudah-mudahan kalau memang bisa tercapai target dari jumlah peserta vaksin itu insya Allah akan diselenggarakan di sekolah kita. Jadi kamu nggak mesti gulung-gulung lah mencik Sunda nama kayak kemarin mungkin yang daerah deket SPN tuh lihat padat banget gitu ya. Nah ini insya Allah nanti khusus untuk kalian begitu, jadi tidak bercampur dengan yang lainnya gitu, dan mudah-mudahan dengan ikhtiarnya adanya vaksin ini ya kita bisa menjalankan pembelajaran tatap muka begitu. Ya, nanti kalau mau ada yang ditanyakan apapun terkait dengan vaksin ini atau nanti terkait dengan Bu kalau yang enggak divaksin nanti bisa tatap muka atau enggak ya silakan nanti ditanyakan saja kepada wali kelasnya gitu, barangkali nanti kalau ada pertanyaan seperti itu dari orang tua ya. Begitu saja mungkin dari Ibu, terima kasih ya Pak Pipan. Ya, mangga Bu, atur nuhun Bu. Iya. Oke. Kita tutup aja mungkin ya Bu ya. Ya, mangga. Ya. Oke, anak-anak, terima kasih pertemuan sore ini. Semoga bermanfaat dan dilanjutkan kembali aktivitasnya. Kurang-kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf. Kita akhiri di sini dengan mengucapkan alhamdulillah dan Bapak alhamdulillah.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.